Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Al. Saya mau diskusi sebentar, banyak umat Islam salah paham hal ini termasuk saya. Al, saya sering mendengar konsep Tritunggal dalam ajaran Kristen, tapi menurut saya konsep ini tampak membingungkan. Bagaimana bisa Tuhan yang satu dianggap sebagai tiga pribadi? Bukankah itu bertentangan dengan keesaan Allah? Terima kasih atas pertanyaannya, Ustadz Aki. Saya mengerti kebingungan Anda, karena Tritunggal memang sering disalahpahami. Namun, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana dan sesuai dengan pemahaman teologis dalam tradisi gereja Kristen. Baik, saya tertarik mendengar penjelasan Anda. Dengarkan, dalam iman Kristen, Tritunggal berarti bahwa Allah adalah satu esensi atau hakikat yang tak terbagi, tetapi Dia ada dalam tiga pribadi, Bapa, Anak atau Firman, yang dikenal sebagai Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini dapat dibedakan, tetapi mereka tidak terpisah satu sama lain. Mereka adalah satu dalam hakikat, namun berbeda dalam peran dan relasi satu sama lain. Untuk menjelaskannya lebih lanjut, mari saya beri analogi yang sederhana namun bermanfaat. Bayangkan seorang manusia memiliki tubuh dan pikiran, serta roh atau jiwa. Tubuh, pikiran dan jiwa bisa dibedakan tetapi tidak terpisah dari manusia itu sendiri. Jadi maksud Anda, Allah Bapa itu seperti tubuh Allah, firman-Nya seperti pikiran Allah, dan Roh Kudus adalah Roh Allah. Bukankah itu berarti ada tiga Tuhan? Bukan begitu, kami tetap percaya bahwa Allah itu satu. Perlu dipahami bahwa Tritunggal bukan Allah yang irasional atau tidak masuk akal, tetapi Tritunggal adalah Allah yang transrasional atau melampaui akal manusia. Memang banyak ilustrasi yang mencoba menerangkan Allah yang transrasional itu, namun ilustrasi tadi dipakai sebagai ilustrasi yang sederhana namun rasional. Tubuh, pikiran, dan jiwa manusia adalah bagian yang satu. Jika ilustrasi sederhana ini dapat kita pahami, maka konsep Tritunggal dapat dipahami bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu esensi yang sama, bukan tiga Tuhan. Di sini, kita perlu memahami bahwa ketika kita membedakan Bapa, Firman, dan Roh, kita tidak membaginya menjadi tiga Tuhan, tetapi melihat bagaimana Allah yang satu berhubungan dengan dunia dan dirinya. Dalam tradisi gereja timur, ilustrasi yang sering digunakan adalah hubungan antara api, cahaya, dan panas. Api itu satu, tapi dari api keluar cahaya dan panas. Cahaya bukan api, begitu juga panas, tetapi keduanya berasal dari api dan tidak dapat dipisahkan darinya. Memang ilustrasi ini lebih cenderung kepada pemahaman modalisme. Untuk itu perlu dipahami, Allah Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, Firman adalah ekspresi dari pikiran dan kehendak Allah, dan Roh Kudus adalah kehadiran hidup Allah dalam ciptaan. Namun, mereka satu dalam hakikat, bukan tiga Tuhan yang berbeda. Saya mulai memahami, tapi apakah Anda bisa jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Firman itu bisa menjadi manusia? Bukankah Tuhan tidak mungkin menjadi makhluk yang terbatas? Pertanyaan bagus. Dalam iman Kristen, kami percaya bahwa Firman Allah yang kekal mengambil rupa manusia dalam pribadi Yesus Kristus, tetapi esensi keilahiannya tidak berubah. Firman Allah yang kekal tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi dalam Yesus, Firman itu mengambil bentuk manusia yang terbatas agar bisa menyelamatkan umat manusia. Ibaratnya seperti Al-Quranmu, meski itu buku tetapi Anda percaya Al-Quran juga Firman. Yesus adalah Firman yang menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya, sebagaimana Firman Allah tetap kekal. Gereja percaya bahwa Yesus adalah penghubung antara Allah yang tak terbatas dan manusia yang terbatas. Tritunggal adalah Allah yang kami imani, dan yang terpenting, ini adalah cara kami memahami bagaimana Allah yang esa dan kekal berhubungan dengan dunianya. Penjelasan Anda menarik Al. Jadi menurut Anda, Firman Allah yang berbeda dari Allah Bapa itu tetap bagian dari Allah yang esa. Betul Ustadz Aki. Firman bukan bagian yang terpisah dari Allah, tetapi esensi yang sama dengan Allah Bapa, hanya berbeda dalam cara Dia mengekspresikan dirinya kepada dunia. Jadi, dalam Tritunggal, kami tetap percaya bahwa Allah itu satu, hanya ada tiga pribadi yang dapat dibedakan namun satu dalam hakikat. Baik, saya memahami sekarang bagaimana kalian melihat konsep ini. Meskipun berbeda dengan pandangan saya menghargai penjelasan Anda. Terima kasih Al. Sama-sama Ustadz Aki. Saya senang bisa berdialog dengan Anda. Mari kita terus saling belajar dan mencari kebenaran dengan hati terbuka. Tolong beritahu pada rekan-rekan Ustadz dan jemaahmu.
Setuju Al, mari kita lanjutkan dengan semangat dialog yang baik ini. Assalamualaikum Al. Waalaikumsalam Ustadz Aki. Saudara, dengarkan penjelasan dari Alkitab ini. Sebagai umat Kristen, orang Kristen percaya kepada Allah yang satu. Namun, orang Kristen juga percaya bahwa Allah yang esa ini hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Konsep ini sering disalahpahami oleh saudara-saudara Muslim sebagai kepercayaan kepada tiga Tuhan, tetapi sesungguhnya Tritunggal tidak berarti tiga Tuhan, melainkan satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda. Pertama saya mau jelaskan Allah itu esa. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu esa. Hal ini sejalan dengan keyakinan Kristen bahwa hanya ada satu Tuhan seperti disebutkan dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ini adalah dasar dari iman Kristen dan Yahudi yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang esa. Kedua mengenai Allah Bapa. Mengenai Tritunggal, Allah Bapa adalah pribadi pertama. Dia adalah pencipta langit dan bumi, sumber segala sesuatu, dan pribadi yang berelasi dengan Putra dan Roh Kudus. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan umatnya untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Ini menunjukkan peran Allah sebagai sumber dari segala sesuatu dan sebagai Bapa yang penuh kasih. Ketiga mengenai Allah Anak, Yesus Kristus. Yesus Kristus, yang disebut juga sebagai anak, adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Alkitab, Yesus sering menyebut dirinya sebagai satu dengan Bapa, tetapi juga dapat dibedakan darinya, Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus, yang disebut firman, adalah Allah itu sendiri dan telah bersama-sama dengan Bapa sejak awal penciptaan, Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Dia satu dengan Bapa dalam hakikat dan esensi, tetapi tetap berbeda sebagai pribadi. Ketiga mengenai Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal, yang berperan sebagai penghibur, penolong, dan pembimbing umat Allah. Roh Kudus bukanlah kekuatan atau energi, tetapi pribadi yang berelasi dengan Bapa dan Putra, serta bekerja di dunia untuk memperbaharui dan menguduskan umat manusia, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini, Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk menjadi penghibur dan guru bagi umat Allah, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menunjukkan kesatuan dan keberadaan ketiga pribadi ini dalam Allah yang satu. Kelima mengenai kesatuan dalam Tritunggal. Meskipun Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang dapat dibedakan, mereka tidak terpisah satu sama lain. Ketiganya adalah satu dalam hakikat dan esensi, dan bekerja bersama dalam kesatuan yang sempurna. 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini dengan jelas menyebutkan ketiga pribadi Tritunggal dalam satu pengertian doa berkat, yang menunjukkan kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesimpulannya, konsep Tritunggal dalam iman Kristen tidak berarti bahwa ada tiga Tuhan yang terpisah. Sebaliknya, Tritunggal menunjukkan bahwa Allah yang esa hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu dalam esensi, namun memiliki peran yang berbeda dalam karya keselamatan dan relasi dengan umat manusia. Dengan demikian, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi. Inilah yang kami sebut sebagai Allah Tritunggal, yaitu Allah yang menyatakan diri dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang semuanya adalah satu Allah yang esa. Semoga penjelasan sederhana ini bermanfaat. Bagikan video ini, sehingga yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Dukung channel Al Murid berkembang
dengan subscribe, like, komen. Salam murid Kristus.